Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya mau mencoba untuk memperkenalkan aplikasi toko online ataupun e-commerce berbasis website. Namun sudah responsif ya. Jadi apabila dibuka di berbagai macam device seperti di smartphone, akan mengikuti sesuai dengan ukuran layar masing-masing device tersebut. Baik seperti yang tampil pada layar monitor, di sini saya kembalikan ke dalam info dulu deh. Ya, ini adalah halaman utama ketika mengakses aplikasi atau toko online. Dalam hal ini saya mau mencontohkan bahwa produk jasa yang sedang dibangun adalah tentang wedding dengan alamat websitenya happywedding.net. Ini tidak bisa diakses ya di internet teman-teman karena ini lokal, saya gunakan secara lokal. Baik, di halaman pertama ini, yaitu halaman beranda, ada apa aja sih? Di sini yang tentunya ada kolom pencarian gitu kan. Kalau misalnya kita ingin mencari produk secara global, kita bisa cari di sini. Selanjutnya di sini ada form. Bukan form menu, melainkan ada form login master bagi pengguna, ataupun user, ataupun pelanggan, ataupun customer kita. Jadi user itu bisa mendaftar website kita ataupun login apabila mereka sudah punya akun. Manfaat dari login di sini adalah bisa saya langsung contohkan saja. Kebetulan saya tidak perlu mendaftar ya karena saya sudah mempunyai data akun dummy-nya. Jadi kita langsung login aja. Nah, login ini misalnya saya sudah daftarkan atas nama Sari. Jadi langsung aja saya beritahu keunggulan apabila user atau pelanggan kita di website kita. Ya. Nah, ketika user mendaftar, dia akan ke direct halaman ini. Di sini ada menu apa aja sih? Di sini ada menu transaksi. Nah, kebetulan saya sudah mencoba melakukan transaksi dengan akun ini ya, gitu kan. Jadi sudah ada datanya gitu. Jadi transaksi ini status pembayaran, ada cek nomor rekening dan histori belanja. Kita ke profil dulu deh. Ke profil dulu ini ada kita bisa menambahkan alamat nih. Tambahkan alamat. Nah, kebetulan saya sudah menambahkan alamat satu, jadi sini udah ada 2 alamat. Dan kita juga bisa menentukan nih alamat default kita itu maunya apa alamatnya di Banten atau alamatnya di Cibinong misalnya. Alamat default itu untuk tujuannya nanti di sini. Saya coba check out ya. Maaf. Nah, ketika check out di sini ada nih alamat defaultnya. Alamat defaultnya tadi kan saya masukin Cibinong. Nah, setelah kalau misalnya kita mau ganti ya, kita tinggal ganti ke Banten. Kalau misalnya kita mau ganti alamat tujuan pengiriman paketnya itu mau kemana, ya udah kita pilih Banten. Syaratnya apa ya? Syaratnya kita harus menambahkan alamat tadi di profil tersebut. Kalau misalnya kita tidak menambahkan, secara default sistem hanya akan menambahkan satu alamat gitu. Nah, karena tadi saya sudah menambahkan satu alamat lagi, maka masuklah ada 2 alamat. Kalau misalnya kita mau ganti ke alamat Banten ya, kita tinggal ganti alamat Banten. Yang darinya Cibinong nanti berubah jadi Banten seperti ini. Oke, selanjutnya kalau kita sudah memasukkan alamat, di sini ada menu fitur ongkir ya. Dengan logo ini tuh kita sudah bekerja sama secara tidak langsung dengan pihak-pihak ekspedisi di bawah ini. Kayak JNE, Tiki, Pos, JNT Ninja, Si Cepat, Jet maupun Wahana. Ini kita ngambil database-nya langsung dari server yang mereka melalui perantara Raja Ongkir ya. Jadi misalnya saya klik JNE misalnya. Nah, ini tuh data ongkir dan sebagainya ini sudah data dari servernya pihak kurir tersebut. Jadi kita nggak usah khawatir masalah, wah nanti ongkirnya ada updatean perubahan harga ongkir atau enggak lah ya. Kalau misalnya dari server mereka ada perubahan data ongkir, maka secara otomatis di aplikasi ini pun akan mengikuti harga ongkir mereka.
Anggaplah 10, maka save gitu kan. Nah, di sini sudah ada metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini ada 2 yang saya siapkan, yaitu bank transfer sama GoPay. Kalau misalnya GoPay, ya kita tinggal bayar, klik bayar sekarang, akan direct ke halaman e-wallet GoPay user. Tapi kalau misalnya kita mau ke ATM bank transfer, kita bisa milih banknya. Misalnya di antara ketiga ini tidak ada bank yang kita tuju, maka kita pilih bank lainnya. Nah, di sini ada ATM bersama, misalnya kita pilih ATM bersama, ya udah tinggal kita lihat instruksinya, lihat nomor rekening. Nah, baru kita tinggal proses pembayaran. Nah, apabila user sudah melakukan pembayaran, anggaplah nih ya, sukses, maka si user itu dia bisa melihat status pengirimannya. Maksudnya bukannya status pengiriman, melainkan status pembayarannya. Di halaman profil tadi kita sudah lihat ke menu transaksi. Ya, di sini ada menu transaksi, di sini ada status pembayaran. Kita cek status pembayarannya. Nah, statusnya pending. Jadi ini dengan order ID sekian, statusnya pending. Ini berarti user belum melakukan pembayaran. Nah, user bisa melihat statusnya. Jadi kalau misalnya dia merasa bahwa dia sudah bayar ataupun belum, dia bisa melihat statusnya di sini. Statusnya pending. Berarti tandanya user belum bayar. Nah, user pun bisa melihat detailnya. Dia tuh udah belanja apa aja sih di sini. Nah, selain status pembayaran, user juga bisa melihat histori belanjanya. Jadi user tuh udah belanja apa aja sih ini, bisa lihat di sini. Kalau misalnya dia pengen order dengan item yang sama, ya dia tinggal klik order ulang saja, langsung ke direct ke halaman checkout. Seperti itu. Baik, ada keuntungan apabila user melakukan transaksi di website kita dengan mendaftar atau sudah memiliki akunnya. Lanjut ke halaman beranda, di bawahnya ada kategori produk. Nah, kategori produk ini ada dekorasi, ada wedding, ada prasmanan. Kebetulan jasa dari aplikasi website ini saya contohkan sebagai data dummy-nya itu tentang jasa wedding gitu ya. Jadi produknya produk-produk tentang wedding. Nah, di wedding ini kita ada kategori produk. Nah, misalnya saya bikin kategori produk prasmanan. Di kategori produk prasmanan ini sudah ada menu-menu paket-paketnya ya. Kayak misalnya menu A, menu B, menu C. Nah, di sini ada paket ini yang meliputi apa aja yang bisa dibaca. Nah, misalnya user tertarik dengan paket A misalnya, dia bisa pilih kuantitinya, misalnya seandainya dia pengen beli 2 atau nggak 3. Kalau misalnya pengen beli 2, dia masukkan keranjang. Misalnya dia pengen masukkan ke keranjang, ya udah dia sudah masukkan keranjang, terus dia tinggal check out. Nah, ketika dia check out, nah bedanya tadi, kalau misalnya si user transaksi dengan mendaftar ataupun sudah memiliki akun di website kita, di aplikasi kita, dia ini akan mengisi data nama, alamat email, pengiriman, dan sebagainya. Jadi agak cukup menyulitkan user misalnya dia transaksi tapi tidak mau daftar di website kita ya. Dia harus berkorban tenaga untuk memasukkan nama dia, terus masukkan alamat emailnya apa, nomor teleponnya, misalnya provinsinya di mana, misalnya Bali, Badung, misalnya kecamatannya Kuta. Ya seperti itu, dia harus memasukkan data pengiriman paket mau dikirim kemana, seperti itu. Tapi kalau misalnya seandainya dia melakukan transaksi tanpa daftar, dengan daftar ataupun sudah punya akun sebelumnya, maka tidak perlu langkah tersebut dilakukan. Oke, selanjutnya di sini ada bawahnya lagi di halaman beranda ada ini ya, ada artikel wedding. Nah, di sini nanti kita bisa buat apa namanya wedding tentang artikel-artikel gitu deh, agar untuk meningkatkan pengunjung gitu kan. Nanti dibuatnya di mana artikel-artikel di halaman backend ini. Nanti saya kasih tunjuk untuk backend ini tuh tetap di sini tuh tempat pengelolaan data semua transaksi, manajemen produk, sales ataupun purchase gitu kan. Di sini semua mau setting produk ataupun yang lainnya bisa di sini semua ntar. Oke. Lanjut
Di sini ada tombol lihat semua artikel. Lihat semua artikel itu kalau tadi kan hanya bagiannya ditampilkan. Nah, kalau ini bisa semuanya ditampilkan sekaligus. Kita kembali ke halaman beranda. Di bawahnya lagi ada testimoni. Nah, testimoni ini kalau misalnya ada pelanggan ataupun customer kita yang sudah puas gitu dengan jasa pelayanan kita misalnya, kita bisa inputkan di backend gitu kan. Di halaman ini nih, di backend ini tuh nanti saya kasih tahu testimoni dia apa, terus ya kalau misalnya dia bisa ngirim foto ya bisa tutupin foto gitu supaya lebih meyakinkan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tentang kami, halaman menu tentang kami ini ya tentang perusahaan kita lah. Di sini ada visi misi dan sebagainya. Dan di sini ada kontak. Nah, halaman kontak ini ya tentang informasi alamat kita, di mana kita bisa dihubungi. Ada alamat, ada telepon, ada email, ada jam kerja juga. Nah, user juga dia bisa mengirim pesan ke kita melalui kontak form ini nih, di kontak kami ini. Masukkan nama depan, nama belakang, emailnya apa, pesannya apa. Selain melalui form kontak ini juga bisa melalui tombol WhatsApp ini ya. Nah, tombol WhatsApp ini itu bisa dipakai. Nanti ketika kita klik tombol ini akan si user akan ke direct ke aplikasi WhatsApp, lalu langsung ke nomor tujuan telepon kita. Selain kontak ada katalog produk. Nah, kalau tadi kan kita melihat katalog produk berdasarkan kategori. Nah, kalau ini katalog produknya. Ya, seperti biasa ada quantity, ada masukan keranjang. Kalau mau lihat detail, kita bisa lihat detailnya apa. Gitu. Di sini bisa ada menu A, menu B, dan sebagainya. Di sini pengiriman dari mana. Nah, jadi user bisa lihat nih pengirimannya dari mana, terus beratnya berapa, terjualnya berapa, warnanya apa, lalu bisa masukkan keranjang. Nah, ini ada produk terkait gitu. Produk terkait itu adalah produk yang serupa dengan atas gitu kan, namun tidak sama. Selanjutnya artikel wedding. Nah, sini artikel wedding ini tentang tadi udah jelaskan ya, artikel wedding ini untuk menampilkan semua artikel. Kalau yang tadi di halaman beranda itu kan artikel berdasarkan limit gitu kan, di limit. Nah, kalau ini untuk menampilkan semuanya. Ya. Kita coba search-nya ya. Misalnya search kita mau search tentang prasmanan. Maka akan muncul terkait prasmanan seperti ini. Nah, ini ada tombol lebih banyak. Ini biasa ini paging saja. Kebetulan data produknya cuma ada 3. Jadi ketika kita klik tidak ada produk lagi, sudah sampai batas limit maksimal. Oke, selanjutnya misal kita ke backend ya. Nah, di backend ini ada di dashboard ini ada data user, ada data total user baru, ada data pengunjung unik. Ada juga data total pengunjung unik per hari. Nah, saya mau bahas data total pengunjung unik. Pengunjung unik ini dihitung dari ini. Misalnya nih ya, kadang di website kita itu ada pengunjung yang hadir orang yang sama, tapi hadir beberapa kali misalnya. Misalnya si A, dia pada jam 5 sore, dia kunjungi website kita, lalu pada jam 8 kunjungi website kita lagi. Nah, kalau pengunjung ini, dia hanya menghitung satu orang yang sama, satu kali. Jadi misalnya ada orang yang sama itu ngunjungin beberapa kali, tetap dihitungnya 1. Seperti itu. Nah, ini data total pengunjung unik per hari. Kalau ini berdasarkan harian, ini berdasarkan bulan, dan ini adalah data total page view. Nah, data total page view-nya kita bisa lihat detailnya. Nah, detailnya ada alat-alat yang dibutuhkan untuk merajut ya. Ini kebetulan waktu itu saya data dummy-nya adalah tentang rajutan gitu. Jadi di sini sudah terrecord ke database itu tentang rajut. Nah, di sini misalnya nih ya, cara merajut sederhana cocok bagi yang masih pemula gitu. Nah, ini ada 20, berarti kebanyakan orang tertarik dengan judul ini. Ini bisa membuat kita mengambil keputusan terkait artikel mana lagi yang akan kita buat gitu. Terus di sini juga ada halaman, nama halaman, ada beranda, katalog produk, produk fashion, syarat dan ketentuan. Dari sekian banyak halaman, ternyata ada 96 katalog produk yang paling tinggi dikunjungi. Berarti yang paling di antara halaman-halaman yang ada, halaman katalog produk lah yang paling tinggi dikunjungi.
Oke, kita lanjut dari total page view, kita ke data total transaksi pending. Nah, ini data transaksi yang pending ya. Misalnya ada user melakukan transaksi, tapi dia belum bayar, maka statusnya pending. Nah, misalnya data total transaksi ini berhasil gitu kan. Ini data transaksi ini gagal, misalnya di cancel ataupun ada gangguan jaringan dan sebagainya. Nah, ini data total transaksi, ada total transaksi semuanya ya, tidak bergantung pada status pending, berhasil ataupun gagal. Nah, ini data total produk yang udah kita upload gitu. Nah, statusnya aktif. Terus ini data total artikel yang udah kita upload dan statusnya aktif. Nah, di sini ada diagram chartnya nih. Data presentasi kunjungan website nih per bulan akan terus kita jadi bisa monitoring setiap bulannya apakah meningkat atau menurun. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih kebanyakan user itu dia menggunakan browser apa sih gitu. Dan juga dia menggunakan platform apa kayak Android, iPhone, Linux, macOS ataupun seterusnya. Terus device-nya apa sih kebanyakan yang mengunjungi website kita, apakah lewat komputer, mobile ataupun. Nah, ini adalah wilayahnya, wilayah orang yang telah mengunjungi website kita, ada dari Cina, Finlandia, Indonesia, Netherlands, dan United States. Oke, selanjutnya misalnya kita masuk ke sales order ya. Nah, di sales order ini adalah tempat di mana data dikumpulkan berdasarkan pembelian dari pelanggan atau user. Jadi kalau misalnya user sudah melakukan transaksi tapi statusnya masih pending, ini masuk ke sini, ya kan? Nah, kita kan status pembayaran masih pending gitu kan. Nah, nanti ini kalau kita bisa monitoring juga nih. Kalau misalnya seandainya udah bayar, ini yang berubah secara otomatis juga. Nah, di sini ada aksi, bisa lewat email, kita misalnya ingin memberikan informasi kepada user terkait masalah apapun itu, misalnya artikel terbaru, ataupun tentang produk-produk kita, ataupun ingin mengirimkan invoice, dan sebagainya, kita bisa lewat email. Karena belum di-setting di komputer saya emailnya, jadi kita setting dulu ya. Di sini juga ada tombol direct ke WhatsApp-nya si pelanggan kita. Jadi bisa kita klik, dia langsung ke direct ke WhatsApp-nya pelanggan kita. Jadi kita bisa langsung komunikasi dengan WhatsApp dengan pelanggan kita. Oke, di sini ada data user, di sini hanya data-data user saja. Nah, kalau misalnya usernya itu telah aktivasi, konfirmasi, status emailnya akan aktif di sini. Terus di sini ada level-levelnya. Nah, ini ada level pelanggan, ada level admin, ada administrator. Level admin biasanya cuma untuk mengolah data, mengirim email dan sebagainya. Administrator itu untuk keseluruhan. Terus di sini ada beranda data produk. Nah, data produk ini tempat di mana kita memanage data produk. Kita bisa tambahkan di sini ya, nama produk, ukuran, berat, warna, harga, diskon, kategori, subkategori, partner, tax, dan deskripsi. Tax ini tujuannya gini, kayak tadi kita mau nyari sesuatu tentang prasmanan, maka dia akan tampil produk-produk yang berhubungan dengan prasmanan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau upload sebuah produk, kita mau taruh tagnya apa, misalnya tagnya wedding, maka ketika user nyari keyword wedding di sini, maka muncullah produk tersebut yang berkategori tagnya wedding gitu. Deskripsinya apa, gambarnya apa di sini. Nah, ini ada contohnya yang sudah saya buatkan. Ada harga dan sebagainya. Di sini ada warna, kategori, ada subkategori, ada partner dan sebagainya, ada aksi. Kita pengen ngedit ya di sini. Oke, udah tips and trick. Nah, tips and trick ini tempat kita memberikan buat tips dan trik kepada user ya, gitu kan, yang nanti munculnya di sini di halaman artikel wedding. Dia bercampur dengan artikel, atau misalnya kita mau akses lewat beranda, di sini ada namanya artikel wedding. Kita bisa lihat semua artikel. Nanti tercampur di situ, atau enggak ada juga di artikelnya nih, yang 3 kita buat seperti ini. Kita buat artikelnya di sini, misalnya judul artikelnya apa, terus konten artikelnya apa, ada gambar, ini thumbnail-nya apa, kita bisa masuk gambar di sini ya, di halaman konten artikel. Jadi misalnya teksnya apa, terus masukin gambarnya apa misalnya. Nah, ini kayak gitu ya, seperti itu. Kita baru klik tambah. Selanjutnya
ada testimoni ya tadi yang saya bilang nih, yang di halaman beranda. Di halaman beranda ini kan ada testimoni. Nah, kita buatnya di sini. Kita tambahkan gitu. Nah, kita juga bisa lihat aktifkan ataupun aktifkan. Aktif misalnya seandainya dia muncul di sini. Tapi kalau misalnya kita statusnya set jadi pending misalnya, maka dia nggak akan muncul. No, testimoninya hilang. Oke, kita set jadi aktif kembali. Begitupun yang untuk produk ya, saya lupa tadi memberitahu di sini ada statusnya juga aktif nih ya. Kalau misalnya seandainya dia di pending, maka dia nggak akan tampil di halaman front end ini. Di katalog produk ini dia tidak akan tampil jika statusnya pending. Oke, selanjutnya ada profil usaha. Ya, profil usaha cuma tempat di mana kita menampilkan informasi tentang usaha kita. Yang di sini nih di kontak. Di kontak ada alamat, ada telepon, ada email, ada jam kerja, ya kan? Di sini tempat perusahaan, data perusahaan kita lah, bukan data perusahaan ya, profil perusahaan. Terus legalitas setting origin ya. Setting origin itu apa sih? Setting origin itu tempat kita mengirim barang dari mana. Misalnya kita mengirim barang dari Bogor, lalu customernya itu di Jakarta, ya maka kita setting originnya itu di Bogor, gitu. Jadi tidak setting origin di Jakarta. Nah, seperti ini, misalnya kita barang dikirim dari Jakarta, ya udah kita setting Jakarta. Dari Bandung atau dari Bali, ya kita pilih dari Bali. Gitu. Legalitas poin, ya ini ada privasi policy ya. Sama term and condition ini tentang website kita gitu kan, biasanya term on kan berbeda tuh bisa di setting gitu kan di sini. Nah ini data master kategori. Nah kategori tadi di halaman beranda ada kategori kan prasmanan, wedding, ada dekorasi. Settingnya di sini prasmanan, wedding, dekorasi. Terus di bawahnya juga ada subkategorinya. Prasmanan itu kategorinya paket A, B, C, dan D. Tadi kan kita lihat prasmanan, ada subkategorinya ini A, B, dan C. Gitu. Nah, kalau master wilayah, ini ya hanya kebutuhan aja ya. Misalnya kita pengen masukin data perusahaan, misalnya kita tambah. Nah, di sini kan ada nih provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan kan. Nah, ini yang dari data master wilayah ini. Misalnya kita ngisi profil perusahaan, tambah lalu ada, maka kita bisa tambahkan di master wilayah ini. Bisa tambah kabupaten, tambah kecamatan, atau tambah kelurahan. Seperti itu. Oke. Sekian nih ya untuk fitur pengenalan dari toko online yang saya buat ini. Berikut backend-nya, ya kan. Apabila ada teman-teman yang tertarik gitu, mungkin teman-teman bisa bisa menghubungi saya ke nomor WhatsApp ini ya. Kasih 08211 930 5818. Bebas mau hubungin saya kapan aja, selama saya bisa masih belum tidur, misalnya malam-malam saya belum tidur, insya Allah masih tetap bisa saya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.